Perkembangan dramatis di arena politik sekali lagi dengan ketegangan yang meningkat antara pemerintah Israel dan lembaga peradilan. Pertama, koalisi mengesahkan undang-undang yang melarang penangkapan penghindar wajib militer ultra-ortodoks. Kemudian Mahkamah Agung membekukan larangan penangkapan tersebut dan beberapa politisi koalisi meminta polisi untuk tidak mematuhi keputusan Mahkamah Agung. Menteri Komunikasi Shlomo Kari mengatakan tidak ada dasar hukum untuk tindakan pengadilan seperti itu. Aryeh Deri, Ketua Partai Agama Syas, juga mengecam pengadilan, mengatakan para hakim, kutipnya, mabuk kekuasaan karena aktivisme yudisial. Sekarang, para pemimpin politik Haredi telah berulang kali menegaskan bahawa para siswa yeshiva seharusnya tidak diwajibkan untuk bertugas di militer dengan alasan bahawa mereka memberi kontribusi bagi negara melalui studi Taurat. Semua ini terjadi meskipun dinas militer adalah wajib bagi pria seusia itu dan para prajurit cadangan dalam beberapa tahun terakhir telah dipanggil beberapa kali dalam beberapa kasus selama ratusan hari. Oleh karena itu, memang benar. Jadi, untuk wawasan lebih lanjut, dengan senang hati kami menyambut Ari Tartarka ke studio, Direktur Bahasa Inggris di Reboot Center dan editor buletin It's Noon in Israel. Ari Tartarka, terima kasih banyak sekali lagi telah hadir di sini. Ada begitu banyak kemarahan terkait masalah ini. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan ketika Mahkamah Agung membuat keputusan, ketika para pemimpin koalisi mengecam Mahkamah Agung, dan ketika masyarakat menunggu jawaban tentang keselamatan dan keamanannya, dan semakin banyak prajurit cadangan yang kembali untuk melindungi negara. Bagaimana semua ini menguntungkan Benjamin Netanyahu? Menurut saya, reaksi awal itu sangatlah wajar. Ini adalah tamparan bagi masyarakat yang mengabdi, bagi semua orang yang telah menghabiskan lebih dari 500 hari terakhir mengorbankan mata pencaharian mereka, waktu bersama keluarga, bahkan hidup mereka sendiri demi mengabdi kepada negara. Dan sekarang kita mengesahkan undang-undang yang pada dasarnya menyamakan antara belajar Taurat dengan pengorbanan luar biasa dan sangat penting yang telah mereka lakukan. Ketika berbicara tentang Netanyahu, menurut saya sudah cukup jelas kompromi yang dia buat di sini. Dia berjabat tangan dengan iblis berkepala hitam dan berkata, "Kamu beri aku 3 bulan kekuasaan lagi, dan aku akan memberimu ini." Menurut saya, sangat jelas bahwa Netanyahu tidak percaya bahwa undang-undang ini akan lolos dari pengujian di pengadilan. Saya rasa pada dasarnya dia mempertaruhkan semuanya, bahwa ketika kita sampai pada pemilu, yang sekarang secara resmi 3 bulan lagi, orang-orang akan memaafkan dan melupakan. Faktor-faktor yang lebih besar akan berperan, dan pada akhirnya dia mungkin bisa berada di posisi yang lebih baik untuk menyampaikan argumennya kepada publik dibandingkan saat ini. IDF saat ini kekurangan ribuan tentara. Kekhawatiran keamanan masih terus ada. Apakah kamu benar-benar berpikir publik akan memaafkan dan melupakan seperti yang kamu katakan? Ya, kita hanya bisa berharap mereka tidak akan melakukannya. Menurut saya, ini sekali lagi, dan saya tidak menggunakan kata ini dengan sembarangan, ini adalah sebuah pengkhianatan. Ini adalah saat di mana koalisi menatap langsung ke wajah masyarakat yang bertugas, dan mereka hanya berkata, maaf, tapi kekuasaan lebih penting daripada prinsip. Saya mengapresiasi para anggota Knesset, termasuk Danny Luz, Shira Haskell, serta Yuli Edelstein, yang memutuskan bahwa prinsip lebih penting, yang mengatakan, saya tidak bersedia meloloskan undang-undang ini. Itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai saya, dan sekarang mereka sedang mencari jalur karir alternatif. Dan ketika berbicara tentang anggota koalisi lainnya, saya yakin banyak dari mereka yang kemungkinan pernah bertugas di militer, yang memiliki teman dan keluarga di militer, yang basis pendukungnya, basis pemilihnya, bertugas di militer. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa ini tidak apa-apa, ini hanya sementara. Semua ini demi kebaikan yang lebih besar. Dan ketika saatnya tiba, orang-orang akan memaafkan kami. Saya benar-benar berharap akan ada pertanggungjawaban dalam beberapa bulan ke depan. Dan kita sebagai masyarakat tidak semakin terpecah di antara kita sendiri. Tidak hanya fokus pada hal-hal sepele dan benar-benar peduli pada keamanan, serta benar-benar peduli pada semua orang yang bertugas. Karena sayangnya, di masa lalu, kita telah menunjukkan kepada diri kita sendiri bahwa politik pribadi yang picik bisa menghalangi hal-hal yang benar-benar diperlukan agar Israel bisa berkembang. Berbicara tentang pertanggungjawaban, penyelidikan atas apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober juga menjadi salah satu isu yang sedang memecah belah masyarakat saat ini. Dalam hal Komisi Penyelidikan Negara, Benjamin Netanyahu tidak menginginkan itu.
Ceritakan kepada kami bagaimana hal ini memengaruhi masyarakat di negara tersebut saat ini. Kita sudah hampir 3 tahun sejak 7 Oktober dan masyarakat masih menginginkan jawaban serta pertanggungjawaban. Sekarang, pertanggungjawaban adalah bagian penting dari semua pemerintahan. Dan sudah cukup jelas bahwa kita juga tahu dari laporan internal di kantor Netanyahu bahwa ada satu kata yang tidak boleh diucapkan di kantor itu, yaitu tanggung jawab, yang sangat disayangkan. Saya rasa ketika kita melihat Komisi Penyelidikan Negara, hasilnya tidak akan seperti yang diinginkan koalisi, dan juga tidak seperti yang diinginkan oposisi, karena apa yang diinginkan oposisi, setidaknya banyak dari mereka, bukan sekadar pertanggungjawaban. Mereka ingin menyalahkan Netanyahu. Dan tentu saja dia memikul sebagian dari itu, seperti semua orang yang berkontribusi pada konsep militer yang menyebabkan peristiwa 7 Oktober juga memikul sebagian tanggung jawab. Tapi itu juga tidak akan seperti yang diinginkan Netanyahu, yaitu menghindari sensitivitas politiknya. Jadi yang kita butuhkan adalah komisi penyelidikan yang benar-benar dapat diterima oleh masyarakat umum. Bukan hanya diterima oleh satu pihak dan dianggap sebagai perburuan penyihir oleh pihak lain. Yang ingin saya lihat adalah lebih banyak pihak di Knesset bersatu, mungkin bernegosiasi seperti yang kami lakukan pada tahun 2005, dan berkata, baiklah, kita akan membentuk Komisi Penyelidikan Negara. Tapi kami ingin orang-orang ini ada di dalam panel dan bisa ada proses tawar-menawar di dalam Knesset. Sehingga ketika kita mendapatkan hasilnya, dan kemungkinan besar sebagian tanggung jawab, betapapun sulitnya bagi dia untuk mendengarnya, akan jatuh pada Netanyahu. Tapi pada akhirnya, itu akan diterima oleh masyarakat umum. Dan akuntabilitas tidak hanya berlaku di dunia politik yang abstrak, tetapi juga ketika semua orang merasa bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi jika kita hanya akan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang hanya mencakup setengah populasi Israel, maka saya rasa itu tidak benar-benar menjalankan peran yang sebenarnya dimaksudkan oleh akuntabilitas. Agar jelas, Benjamin Netanyahu menolak konsep Komisi Penyelidikan Negara tersebut dengan mengatakan bahwa orang-orang yang akan dipilih untuk panel itu akan dipilih oleh lembaga peradilan. Dan dia percaya bahwa lembaga peradilan cenderung merugikannya hanya untuk memperjelas berbagai argumen dalam isu yang sangat-sangat sensitif ini, yaitu jajak pendapat. Bagaimana posisinya sekarang? Dan bagaimana dengan Gadi Eisenkot? Apa pendapatmu? Jadi untuk hal ini, saya sebenarnya bisa memutar ulang rekaman diri saya minggu lalu. Karena selama beberapa bulan terakhir, tidak ada yang berubah. Kita masih terjebak di angka yang sangat sulit itu, yang membuat pihak oposisi tidak bisa tidur di malam hari dan membuat Netanyahu bisa tidur nyenyak, yaitu 58. Kita masih di angka 58, dan saat ini sepertinya tidak ada kemungkinan untuk benar-benar melewati angka itu. Ada beberapa bisikan tentang kemungkinan partai sayap kanan baru yang mungkin benar-benar bisa mengambil beberapa kursi dari Netanyahu dan setidaknya membuatnya bersaing untuk bergabung dengan oposisi. Kita harus menunggu, masih harus dilihat apakah orang-orang itu akan muncul. Saat ini, pada dasarnya oposisi cuma merombak orang-orang yang itu-itu saja. Kita melihat Eisenkot naik menjadi saya percaya 24 dalam jajak pendapat terbaru, di mana dia sudah melampaui Likud dengan 2 kursi pada titik ini. Tapi 2 kursi tambahan itu sebagian besar berasal dari Bennett. Mereka bukan berasal dari Likud. Dan tentu saja jika oposisi ingin melihat mayoritas sederhana untuk pemilu tahun ini, itu harus datang dari pihak lain, bukan hanya dari Bennett saja. Akan ada banyak langkah, penggabungan dan manuver dalam beberapa bulan mendatang. Ari Tartarka, kami menghargai wawasan anda. Terima kasih banyak. Seperti biasa, terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan tentu saja, hari pemilu, tanggal 27 Oktober.